Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Bagus Lambang dan di sini saya akan mengerjakan kuis PAI, yaitu menjelaskan tentang infografis yang sudah saya buat. Jadi, infografis yang saya buat adalah perkembangan Islam dalam Indonesia. Jadi, Islam merupakan salah satu agama terbesar yang paling dianut di seluruh dunia. Jadi, tidak mengejutkan bahwa Indonesia yang sudah dikunjungi oleh banyak tempat dan banyak orang pada zaman dahulu juga banyak yang menganut Muslim dan menjadi populasi Muslim. Namun, apa saja sih cerita dari perkembangannya? Baik, saya akan jelaskan ke kalian apa itu perkembangannya. Baiklah, saya akan jelaskan proses-proses dari penyebaran Islam dalam Indonesia. Nah, apa ya yang membuat Muslim itu bisa berkembang? Itu banyak sebenarnya. Ada banyak teori yang bisa membuat mengapa Muslim itu bisa menyebar di Indonesia. Namun, teori-teori yang dipercaya oleh banyak orang itu merupakan teori tentang pendatangnya, suku, ras, atau penduduk dari negara lain yang mengunjungi Indonesia karena pada waktu itu Indonesia merupakan tempat yang paling cocok untuk perdagangan. Nah teman-teman, seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa ada teori yang menjelaskan bahwa Islam bisa datang ke Indonesia itu karena dari kedatangan orang-orang dari negara lain. Berikut ada beberapa contoh teori yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah teori Arab, yaitu teori ini menyatakan bahwa Islam itu dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad sekitar 7 atau 8 Masehi saat kerajaan Sriwijaya yaitu mengembangkan kekuasaannya. Tokoh-tokoh utama dalam penyebaran Islam pada zaman ini yaitu Crawfurd, Keizer, Niemann, De Hollander, Hasmi, Hamka, Al-Attas, Jajadiningrat, dan Mukti Ali. Untuk bukti dari teori Arab ini itu ada dalam sejarahnya, ada dalam sejarah kita, maaf. Nah, dan bukti-bukti tersebut itu sangat kuat. Contohnya itu pada abad ke-7 atau 8 Masehi, Selat Malaka sudah ramai dilintasi para pedagang Muslim yang sedang melayari jalur perdagangan tersebut saat mereka mau pergi ke negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan cerita Cina zaman Tang, pada abad tersebut masyarakat Muslim itu sudah ada di Kanfu atau Kanton dan Sumatera. Baik teman-teman, itulah dari teori Arab dan satu buktinya. Kemudian kita akan lanjut ke teori Cina. Loh, kok Cina? Ya sih, mungkin Cina yang kita tahu sekarang itu memang negara yang komunis. Namun dulu itu ada etnis Cina Muslim yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu pada teori Arab, hubungan Arab Muslim dan Cina itu sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Dengan Hasbullah, sejarah sosial intelektual Islam di Indonesia, demikian Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina berbarengan dalam satu jalur perdagangan. Islam datang ke Cina di Kanton atau Guangzhou pada masa pemerintahan Taisung dari dinasti Tang dan juga datang ke Nusantara di Sumatera pada masa kekuasaan Sriwijaya. Kemudian datang ke Pulau Jawa tahun 674 Masehi berdasarkan kedatangan utusan Raja Arab bernama Taceh atau Tashi ke kerajaan Kalingga yang diperintah oleh Ratu Sima. Jadi kita simpulkan bahwa Islam tuh ke Nusantaranya berbarengan dengan suku-suku dan etnis Cina. Itu juga bisa menjelaskan kenapa ada banyak orang Cina yang juga masih ada di Indonesia dan masih menetap hingga saat ini. Kemudian untuk teori terakhir itu adalah ada di teori Turki. Ya, teori ini dikemukakan oleh Martin van Brunessen yang dikutip oleh Muflik Hasbullah. Ia menjelaskan bahwa selain ada orang Arab dan Cina, Indonesia itu juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi dari Turki. Setelah melihat dari data-datanya, pertama, banyak ulama Kurdi yang berperan mengajarkan Islam di Indonesia dan kitab-kitab karangan ulama Kurdi menjadi sumber-sumber yang berpengaruh luas pada penyebaran Islam di Indonesia waktu itu. Misalkan, contohnya adalah kitab Tanwir al-Qulub
yaitu karangan antara ulama di Madinah yang mengajari ulama-ulama Indonesia terkait Syatariah yang kebanyakan murid orang Indonesia adalah ulama Kurdi. Ketiga, tradisi Barzanji yang populer di Indonesia itu dibacakan setiap Maulid Nabi pada Rabiul Awal saat akikah, syukuran, dan tradisi-tradisi lainnya. Menurut Brunesen, Barzanji merupakan nama keluarga berpengaruh di dan Sheikh tarekat di Kurdistan. Keempat, Kurdi merupakan istilah nama yang populer di Indonesia seperti Haji Kurdi, Jalan Kurdi, Gang Kurdi, dan seterusnya. Dari fakta-fakta tersebut, kita bisa simpulkan bahwa orang-orang Kurdi itu juga punya peran yang besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Jadi teori tersebut menampakkan bahwa orang-orang Kurdi dari Turki itu juga pernah datang ke Indonesia, teman-teman. Baik, itulah beberapa teori yang dari asal negaranya. Kemudian kita akan menjelaskan bagaimana sih proses penyebarannya. Gak mungkin dong mereka cuma datang menunjukkan bahwa ini agama Muslim. Gak mungkin kan mereka langsung ikut agamanya. Jadi kita akan jelaskan. Yang pertama adalah penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara melalui perdagangan. Pada teori perdagangan, seperti contoh-contoh kaum saudagar asing yang sudah masuk ke Nusantara sejak awal Masehi, yaitu melewati jalur perdagangan, merupakan sebuah langkah awal penyebaran agama Islam di Nusantara. Sejak abad dari 7 Masehi, kawasan Nusantara itu sangat ramai dikunjungi oleh pedagang dari Arab, Persia, India, dan Cina. Kaum pedagang inilah yang dikira dan banyak dipikir itu membawa ajaran Islam dan menyebarkan ke daerah-daerah yang dikunjungi pada saat mereka mau berjualan dan mau membeli rempah-rempah di Indonesia. Yang kedua adalah dengan proses perkawinan. Nah, teman-teman, pada saat pedagang yang datang ke Indonesia itu ada beberapa yang menetap dan mereka melakukan perkawinan dengan penduduk asli di Indonesia. Nah, saat mereka menyambangi saat mereka datang untuk menetap itu, mereka mendirikan perkampungan yang isinya itu penuh dengan orang Islam yang biasa disebut dengan pekojan. Nah, dari sinilah terjadi sebuah interaksi dari warga lokal. Tidak sedikit pedagang asing Muslim yang menikahi penduduk setempat karena orang lokal di situ belum beragama Islam, kemudian menjadi mualaf dan kemudian anak keturunannya itu juga mengikuti ajaran Islam. Yaitu itulah dari perkawinan. Kemudian selanjutnya itu ada pendidikan. Yang ini sih lebih mirip seperti dakwah. Jadi faktor pendidikan itu juga sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu dibuktikan dengan munculnya para ulama, kiai, atau guru agama yang kemudian mendirikan pondok pesantren dan memiliki banyak murid atau santri. Nah, pada masa Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, misalnya, para wali songo itu biasanya juga mengasuh pada pondok pesantren. Para santri pesantren ini ya yang kemudian turut menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Kemudian saat mereka sudah menemukan murid barunya juga menemukan murid baru sehingga kita bisa memiliki ajaran agama Islam secara luas. Kemudian ada teori kesenian. Nah, nggak cuma dari pendidikan dan perkawinan, di sini juga ada kesenian. Nah, kebudayaan lokal yang dapat digunakan sebagai cara menyebarkan Islam di Nusantara. Contohnya itu seperti seni musik, tari, sastra, ukir, hingga bangunan. Dan kebanyakan dari kesenian ini tuh dibuat oleh para wali songo yang melakukan syiar Islam dengan cara memadukan ajaran agama dan tradisi lokal. Beberapa strategi berkesenian dalam penyebaran Islam di Jawa, diantaranya adalah pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo dan permainan musik oleh Sunan Bonang. Selanjutnya itu adalah politik. Ya, para pendakwah Muslim di Jawa atau pas di Indonesia waktu itu secara luas memiliki jalur politik yang bisa digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Contoh utamanya adalah para wali songo yang turut memprakarsai berdirinya suatu kesultanan, yaitu Kesultanan Demak.
Nah, pemimpin pertama sekaligus pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Patah yang merupakan pangeran dari Majapahit, kerajaan bercorak Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Berkat peran Wali Songo, Raden Patah bisa merintis pendiriannya Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Kesultanan Demak inilah yang pada akhirnya memungkasi riwayat kerajaan Majapahit. Jika seorang raja sudah masuk Islam, maka secara umum rakyatnya juga akan ikut dari raja tersebut. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa Islam itu juga bisa disebarkan melalui jalur politik pada zaman dahulu di Nusantara. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih telah menonton video saya mengenai sejarah perkembangan Islam dalam Indonesia. Semoga hari-hari Anda semoga Anda tidak telat sholat. Semoga bisa tetap ibadah lanjut tanpa ada gangguan. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.